Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya dapat pertanyaan, yaitu boleh atau tidak kalau wanita itu memberikan kabar terlebih dahulu kepada prianya atau kepada cowoknya. Karena ada teman saya yang berkomentar di beberapa video yang lalu, dia menanyakan, boleh nggak sih kalau misalnya cewek itu yang perhatian duluan kepada cowoknya? Boleh nggak sih kalau si cewek itu yang duluan memberikan kabar kepada cowoknya? Dan saya berdoa kiranya sharing ini bisa menyadarkan kita semuanya. Kiranya video ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman diberkati, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk share kepada yang lainnya. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Willy Marpaung. Dan ayo di subscribe channelnya dan juga diaktifkan notifikasinya, sehingga ketika saya upload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Oke, penting nggak sih atau boleh nggak sih seorang wanita memberikan kabar kepada pasangannya, kepada cowoknya, wanitanya terlebih dahulu? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, hubungan, pacaran itu kan hubungan. Ya, pacaran itu adalah hubungan antara satu orang, satu pria dengan satu wanita. Dan hubungan, syarat utamanya itu adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Komunikasi yang sehat akan menghasilkan hubungan yang sehat. Kalau komunikasinya sudah tidak baik, kalau komunikasinya sudah tidak sehat, maka jelas hubungan itu nantinya menjadi tidak sehat. Itu sebabnya ketika engkau mau memiliki hubungan yang langgeng, ketika engkau mau memiliki hubungan yang sehat, ketika engkau mau memiliki hubungan yang baik, maka engkau perlu memperhatikan komunikasi di antara kalian. Maka engkau perlu membangun komunikasi yang baik di antara kalian. Maka engkau perlu memastikan bahwa komunikasi di antara kalian sehat dan cukup. Itu sebabnya ada banyak pernikahan pun yang hancur, ada banyak pacaran yang hancur. Karena apa? Karena kurangnya komunikasi. Dan ujung-ujungnya apa? Pasangannya, sebagai contoh, misalnya ceweknya tidak komunikasi, cowoknya itu tidak mau berkomunikasi, tidak mau memberikan kabar kepada ceweknya. Ceweknya malah diperhatiin sama yang lain, diperhatiin sama cowok lain. Ujung-ujungnya cewek ini membangun komunikasi dengan cowok lain, artinya hubungan yang baru terbangun, ya kan? Hubungan yang baru dibentuk gitu karena komunikasi, sedangkan hubungan dengan pacarnya tidak terbangun karena tidak adanya komunikasi. Jadi poin pertamanya, komunikasi itu adalah sangat penting dalam suatu hubungan, apapun hubungannya, mau itu persahabatan, mau itu pacaran, apalagi pernikahan. Komunikasi adalah salah satu syarat utama dalam membangun hubungan. By the way, karena ini juga sharing tentang kerohanian, hubungan dengan Tuhan akan terbangun dengan komunikasi kita kepada Tuhan. Komunikasi kita kepada Tuhan itu bisa melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya hubungan kita, kalau kita mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sering komunikasi dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan pertanyaan tadi? Boleh nggak seorang wanita memberikan kabar duluan kepada pasangannya, memberikan kabar duluan kepada cowoknya, dalam artian masih pacaran? Ini okay, kenapa tidak? Karena di mana-mana yang saya tahu tuh ladies first, ya kan? Waktu Titanic mau tenggelam, yang diselamatkan dua tuh perempuan gitu. Masa soal ngasih kabar aja perempuan nggak bisa duluan gitu, ya kan? Masa soal ngasih kabar aja perempuan nggak bisa terlebih dahulu daripada cowoknya? Yang diperlukan di sini adalah kerendahan hati. Yang diperlukan di sini, jangan menganggap diri yang paling hebat, jangan menganggap diri yang paling benar, jangan menganggap diri yang paling harus diperhatikan, jangan. Tetapi biarlah kita dalam hubungan itu selalu beranggapan bahwa aku harus tahu apa yang pasanganku mau. Aku harus bisa memahami apa yang pasanganku mau. Aku harus bisa mengerti dan aku harus bisa melakukan apa yang pasanganku butuhkan. Ingat baik-baik, kalau engkau memang punya cowok yang cuek dan memang itu tipikalmu, maka engkau yang harus membangun komunikasi, maka engkau yang harus mulai duluan memberikan kabar kepada dia. Tetapi kalau memang kelamaan kamu itu memang kayaknya aku nggak bisa lah sama cowok yang cuek, aku nggak bisa lah sama cowok yang nggak pernah ada kabar gitu, ya kan, yang jarang nelpon aku, jarang WA aku, jarang ngechat aku, ya kan, aku nggak bisa. Nah, jelas berarti memang itu bukan jodohmu, itu nggak sesuai dengan kriteriamu gitu. Nah, tetapi
Kalau memang kalau misalnya baru gitu ya kan, baru saja memulai hubungan gitu, bukan berarti coba-coba ya, baru saja memulai hubungan, kamu duluan yang memulainya. Karena prinsip dalam pacaran yang berbahagia dan prinsip dalam pernikahan yang bahagia, yang penting satu bisa memulai. Doakan, maka pada waktunya Tuhan akan menyempurnakan segalanya. Haleluya, amin. Nah, kalau misalnya pun ada waktu, ya, misalnya kamu setiap pagi, perempuan, teman-teman cewek, kamu duluan yang memberikan kabar. Kamu duluan yang mengatakan selamat pagi sayang, semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan, ya kan? Yang pertama, cowokmu itu pasti suka kok. Cowokmu itu pasti suka diperhatiin kayak gitu. Ya, cowokmu itu suka dihargai, itu kan tanda kamu tuh menghargai dia gitu. Itu kan tanda kamu itu sayang pada dia. Ya, cowok mana yang gak mau digituin? Yang banyak kan perempuan yang gak rendah hati gitu. Yang kebanyakan perempuan itu yang egois gitu, mau menang sendiri, ya kan? Ingat baik-baik, kalau engkau mau cowokmu terbaik, kalau engkau mau pasanganmu itu menjadi yang terbaik, maka engkau terlebih dahulu harus menjadi yang terbaik. Engkau nggak bisa paksakan pasanganmu menjadi yang terbaik, padahal dirimu sendiri belum baik. Nah, itu sebabnya kamu saja yang mulai duluan komunikasi dengannya. Kamu saja yang memulai memberikan kabar kepadanya. Gak usah malu, gak usah gengsi. Tapi kan di mana-mana cowok. Jangan banding-bandingkan hubunganmu dengan hubungan orang lain. Karena setiap orang punya rasa sendiri. Setiap hubungan punya warna sendiri. Ya, nggak usah bandingkan. Kalau dia kan enak gitu, tiap pagi disapa sama cowoknya, dikasih ayat firman Tuhan lagi. Sedangkan aku boro-boro dikasih ayat firman Tuhan, ya kan. Dibilang pagi sayang aja nggak pernah. Ya cowok-cowok juga bertobat, ya kan. Nah, tetapi kalau misalnya memang cowokmu itu belum bisa gitu, atau cowokmu itu nggak peka gitu, yang pertama kamu lakukan tuh kamu duluan yang mulainya. Kalau ada waktu di mana kalian bisa komunikasi, ada waktu kalian quality time, ada waktu kalian untuk bisa ngobrol bareng, kamu sampaikan kepadanya. Sembari kamu doakan. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa isi hati kita, dan Tuhan akan memberikan apa yang dirindukan hati kita, bahkan lebih daripada itu. Ya, jadi kalau misalnya cowok kamu itu jarang kasih kabar sama kamu, gak perhatian sama kamu, kamu yang memulainya. Kamu yang memulainya sebagai cewek, doakan dia. Kapan ada waktu, kapan ada kalian waktu quality time bersama, katakan kepada dia, sayang, aku tuh kayak mana ya, aku tuh selama ini kan aku yang ngasih kabar sama kamu duluan. Tiap pagi, aku itu ngasih kabar samamu, aku ucapin, aku nyapa dirimu. Kemudian kalau kamu udah berangkat kerja, aku katakan hati-hati. Kalau udah sampai, aku mau kamu itu, aku pastiin diri kamu baik-baik aja. Dan sebelum tidur, aku itu nyapa dirimu lagi gitu. Aku pengen coba sekali-sekali kamulah. Jangan langsung nuntut, kau harus kayak, enggak, jangan gitu. Kalau kayak gitu, ya udah kita putus aja, kayaknya kita gak cocok. Jangan seperti itu. Tetapi cobalah bilang seperti ini sekali-sekali, cobalah kamu gantian gitu, ya kan. Nah, cobalah kamu yang duluan memberikan kabar. Jangan berkata kalau ya tapi cowokku cuek bang Willy. Jangan demikian. Jangan demikian. Ya, jangan demikian. Kalau saya boleh katakan, saya buka ini, maaf kalau kamu menonton ya, sayang. Pasangan saya itu orangnya nggak romantis gitu. Nggak lah yang gitu, nggak ya kan. Nah, tetapi kadang ya kan, saya tiap pagi, tiap siang, tiap malam ya kan. Nah, saya selalu berikan kabar pada dia. Saya selalu nyapa dia, nanyain keadaan dia gitu. Ya kan, bahkan karena saya datang ke rumahnya gitu. Nah, dan saya mendapatkan hasilnya gitu. Saat quality time, cobalah sekali-sekali kamu gitu ya kan. Dan memang dia bisa kok gitu. Ya kan, memang dia bisa pada akhirnya. Walaupun ya siapa yang duluan bangun lah gitu. Nah, siapa yang duluan bangun dia yang ngucapin gitu. Nah, jadi itu sebabnya diperlukan di sini kerendahan hati. Dibutuhkan di sini yang namanya saling melengkapi dan saling menerima. Kalau memang kamu mencintai dia, maka kamu akan siap melakukan apa yang tidak suka kamu lakukan. Mungkin cewek-cewek dengan mantanmu, mungkin engkau diucapin tiap hari selamat pagi, ya kan? Sama cowokmu yang dulu. Tapi sayangnya cowokmu yang dulu itu semua cewek dibilang selamat pagi ya. Nah, tapi kalau misalnya cowokmu ini kan orangnya mungkin gak friendly yang sekarang, ya kan? Nah, mungkin saat ini kamu yang mulai duluan. Doakan kapan ada waktu bersama, kapan ada quality time bersama, kamu ungkapkan baik-baik apa perasaanmu. Dia nggak akan tahu kalau kamu nggak bilang. Walaupun kamu berdoa gitu. Ya, berdoa itu penting, tapi komunikasi itu juga penting gitu. Ya, walaupun hati manusia di tangan Tuhan, tapi kamu perlu ungkapin ke dia secara verbal.
Nah, itu sebabnya kalau misalnya cewek ngasih kabar dulu kepada cowok, oke. Tapi kalau memang kamu nggak suka ngasih kabar duluan, kamu ungkapin sama cowokmu pada saat quality time dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dan kemudian doakan. Lalu bagaimana kalau dia nggak bisa juga? Nah, kalau nggak bisa juga, kamu harus membuat keputusan. Apakah kamu siap dengan kayak gini? Apakah kamu siap dia itu selalu seperti ini dan kamu memberikan kabar duluan? Atau kamu nggak siap dan kamu nggak bisa lah kayak gini terus gitu. Nah, di sini kamu perlu mengambil keputusan. Bagaimana keputusan yang kamu ambil itu saya terangkan padamu. Mau kamu lanjut atau tidak sama dia. Tapi intinya coba dulu dimulai. Kamu aja mulai duluan. Doakan dan kapan ada waktu katakan dengan cara yang baik. Maka pada waktu itu Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah. Amin. Saya berdoa sharing malam ini bisa memberkati, sharing ini bisa memberkati, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ayo, jangan malu-malu, tetap rendah hati, jadilah wanita yang rendah hati, maka engkau gak akan diinjak-injak oleh laki-lakimu, tapi laki-lakimu akan bangga padamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.